Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya pengen sharing sedikit tentang pentingnya menjaga kesehatan mental kita atau kesehatan jiwa bagi kita semua. Di dalam kehidupan sehari-hari, kesehatan jiwa tidak kalah pentingnya dengan kesehatan fisik seseorang. Menurut Undang-Undang Kesehatan Jiwa tahun 2024, kesehatan jiwa merupakan kondisi di mana seseorang dapat berkembang secara optimal baik fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga dapat menyadari kemampuannya sendiri. Yang pertama itu dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Nah, jadi di undang-undang pun sudah diatur ya teman-teman. Jadi kita bisa punya landasan sendiri terkait pentingnya kesehatan mental itu sendiri. Selanjutnya, selaras dengan pengertian kesehatan jiwa yang tadi sudah saya sampaikan, nah, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan 4 kriteria individu yang sehat. Yang pertama, mengenali dan mengembangkan potensi diri. Yang kedua, dapat mengatasi stres dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, produktif. Yang keempat, bermanfaat untuk lingkungan. Nah, ketika kita bisa mengatasi kesehatan jiwa kita sendiri, tentunya kita paling tidak bisa bermanfaat untuk lingkungan kita sendiri, menyebarkan pentingnya kesehatan mental itu untuk orang lain. Sama halnya dengan kondisi fisik yang dapat berubah dari sehat menjadi sakit atau sakit menjadi sehat. Kesehatan jiwa pun atau kesehatan mental pun juga dapat berubah-ubah. Nah, apabila seseorang mendapatkan tekanan terus-menerus dari permasalahan yang dihadapi, bukan tidak mungkin kesehatan jiwanya terganggu sehingga mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya sehari-hari atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, mungkin teman-teman pernah mengalami kondisi di mana mungkin kesehatan mental teman-teman itu terganggu, seperti banyaknya tekanan-tekanan dari luar. Misal teman-teman banyakkan tugas dan tidak tahu bagaimana untuk menyelesaikannya gitu. Misal teman-teman juga mungkin suka sama orang tapi nggak bisa mengungkapkan, terus akhirnya menjadi tekanan bagi diri sendiri. Nah, itu pun bisa disebut sebagai kesehatan mental yang terganggu gitu. Nah, kondisi kejiwaan seseorang itu dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan luar. Nah, seperti faktor genetik, nah, kematangan psikologis, kepribadian, kondisi fisik, kondisi keluarga, lingkungan tempat tinggal, pola asuh keluarga, spiritual, dan ekonomi. Tidak hanya itu, kesehatan mental juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan kerja. Nah, seperti tuntutan kerja, relasi dengan atasan atau bawahan atau pegawai lain gitu, dan kultur organisasi. Nah, kondisi jiwa yang tidak sehat itu dapat menyebabkan seorang menjadi rentan terlibat dalam masalah atau konflik dan kesulitan untuk mencari jalan keluar secara adaptif. Nah, jadi selain itu kondisi kesehatan jiwa dan fisik seorang itu saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, tidak bisa hanya satu hal yang harus ditekankan, namun keduanya memang benar-benar harus ditekankan. Keduanya harus seimbang. Nah, seseorang dengan kondisi fisik yang lemah akan rentan mengalami masalah kesehatan jiwa. Nah, sebaliknya, kondisi jiwa yang tidak sehat itu dapat memunculkan keluhan fisik seperti otot tegang, tekanan darah tinggi, sakit kepala, nah, sakit perut, dan lain-lain. Begitu halnya. Jadi, ketika teman-teman mungkin mengalami kesakitan seperti ketika teman-teman ada di panggung dan tiba-tiba teman-teman lemas, nah, itu karena salah satunya mungkin secara mental atau kejiwaan teman-teman untuk tampil di depan itu belum dipersiapkan secara mantap. Jadi kesehatan mental pun akan berpengaruh dengan fisik. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk dapat
menjaga kesehatan mental dan kesehatan fisik kita. Nah, ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan jiwa atau mental yang bisa dilakukan di keseharian kita. Nah, yang pertama itu ada menerima dan menghargai diri sendiri. Dicatat ya, ini penting banget bagi kita. Ada iklan kawan-kawan, ada kereta lewat, jadi kita tunda sebentar. Nah, oke, kereta udah lewat. Yang pertama tadi itu ada menerima dan menghargai diri sendiri, yaitu menyadari bahwa setiap individu unik dan berbeda. Nah, penting untuk mengenali kelemahan dan kelebihan yang kita miliki ya, serta bersikap realistis terhadap hal-hal yang masih dapat diubah. Terus yang kedua, terbuka dengan menyampaikan pikiran dan perasaan. Nah, mengungkapkan pikiran atau perasaan itu dapat membantu seorang itu merasa lebih ringan dan berdamai dengan masalah yang dihadapi. Jadi ketika teman-teman sedang punya masalah, cobalah untuk bercerita kepada orang lain yang teman-teman itu percayai gitu loh. Jangan asal bercerita kepada orang lain. Malah ketika kita asal bercerita kepada orang lain, nah orang lain itu nantinya malah bukannya mendukung kita, malah merendah-rendahkan kita. Jadi pilihlah orang yang bisa untuk diajak bercerita, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semangat untuk kawan-kawan yang sedang mungkin kesehatan mentalnya belum fit. Jadi tetaplah berusaha. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.